Tuhan, di mana pada malam hari ini kita mengadakan ibadah kolom 4, dan ibadah kita malam hari ini akan dibawakan oleh Pak Penatua Tulisan Bokau. Sambil Pak Penatua mempersiapkan diri, mari kita berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, kasih dari sorga. Dari sorga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita satu dalam Yesus. Terima kasih banyak atas penyertaan, terima kasih banyak atas kekuatan kesian yang terus berikan bagi kami. Ya Bapak, malam hari ini kami akan mengadakan ibadah kolom 4. Mohon kiranya Bapak layakan kami untuk beribadah kepadamu. Ampuni segala dosa kami, jaga dan lindungi keluarga kami dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita sudah kirim di grup tata ibadah orang mau pakai hari ini, ya. Jadi silakan melihat di WA untuk tata ibadah. Oke. Ada semua dapat. Ya loh. Mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 440, indahnya saat yang teduh. Ibadah kolom 4 atas nama keluarga Delaru Rutin Sulu, dan ibadah pria Kombapa atas nama Bapak Diaken Jeffrey Delaru ditakdiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 441, Ku ingin menyerahkan seluruh hidup. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau beribadah baik kolom maupun pria Kombapa di rumah keluarga Delaru. Kami mau mengaku segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan sepanjang hari ini, baik pikiran maupun perkataan dan perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar Engkau mengampuni dosa kami, agar supaya kami boleh beribadah seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan perenungan yang diambil dari Kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat 18 sampai 27. Sesuai dengan NTPJ, untuk minggu berjalan ini kita akan membaca Kitab Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan 27. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan, mari kita berdoa.
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan bukan firman Tuhan. Biar Engkau mau tolong kami, beri roh kebijaksanaan, kepintaran kepada kami, agar supaya pemberitaan dan perenungan firman Tuhan boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Hamba-Mu yang ditunjuk untuk membawakan firman Tuhan, biar Engkau mau kuasai mulut lidah hamba ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar supaya dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita membaca secara berbalasan pembacaan Alkitab kita ini dari Lukas 18 ayat 18 sampai 27 dengan perikop orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Kami akan membacakan ayat yang bernomor ganjil. Jemaat sekalian, mohon membacakan nomor genap kita secara bergantian. Dimulai dari ayat yang ke-18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Engkau tentu mengetahui. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibu. Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal yang harus kau lakukan. Jual segala yang kau miliki dan bagi-bagikan kepada orang-orang miskin, maka kau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kembali dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus manusia yang berkata, "Apakah sekarang orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah? Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang tadi berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita sambung dengan firman Allah Jaya. Yesus Kristus, orang masih mampu dapat lagi di minggu yang pertama di bulan Juli 2024 ini. Kita telah masuk di tanggal 7 bulan Juli 2024. Berarti kita sudah meninggalkan 6 bulan di tahun 2024 ini. Dan harapan kita tentu sampai akhir tahun 2024 ini Tuhan masih menuntun kita, memberi kita napas kehidupan supaya orang boleh sampai di penghujung bulan Desember 2024. Nah, pembacaan kita hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ternyata semua suka selamat. Apakah dia penjahat, apakah dia pambai, mau suka selamat. Nah, sehingga orang ini apa namanya, salah satu anak muda dia bertanya kepada siapa yang mau selamat, siapakah yang diselamatkan? Dia bertanya dari guru, siapakah yang diselamatkan? Guru yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian diberkati Tuhan, ada yang beranggapan keselamatan adalah hasil usaha dan upah dari perbuatan amal. Apalagi ini salah satu tokoh yang bertanya kepada Yesus, dia orang kaya. Nah, memang di zaman dulu, bahkan saat ini juga, orang-orang kaya dipilih untuk menjadi tokoh, bahkan pemuka agama.
mau jadi pelsus ke, mau jadi apa, biasanya orang pakai yang orang-orang yang sudah mapan. Artinya apa? Supaya kalau masalah doi dan aman, misalnya mau ada kebutuhan apa-apa, bisa ditekel oleh orang-orang ini. Bahkan banyak persekutuan doa di luar sana dipimpin oleh orang-orang kaya. Kita pernah ikut persekutuan doa di Jakarta, waktu orang ada main bridge, pergi pada persekutuan doa, pulang kasih doi. Ya, jadi kebetulan ada teman yang panggil orang. Itu tahun 2004 ya. Anak-anak SMA 1 pergi di Jakarta ke Jurnas, dia ajak pergi di persekutuan doa. Yang Bapak Ibu sekalian kenal nanti kalau kita mau bilang. Basos itu dapat doi, sehingga jemaat sangat tertarik dapat doi transport. Nah, ini persoalannya seandainya cuma fokus pada mendapatkan dana. Kalau orang datang misalnya di kolom kompena tua dengan sama kasih doi. Bagaimana kalau ini hamba Tuhan ini pindah? Berarti jemaat so kacau. Sudah ada pembinaan. Nah, ini yang menjadi sorotan di ayat ini, di pembacaan kita ini, karena mengandalkan orang-orang yang mempunyai dana untuk jadi pemimpin agama, sehingga kekayaan dipandang sebagai ukuran keselamatan. Artinya di zaman dulu orang Yahudi bilang cuma orang-orang kaya mau selamat, orang-orang miskin itu kutukan, jadi pasti mau masuk neraka. Kalau seperti ada tuh janda miskin dan sebagainya, orang bilang orang kuat tak pinggir. Jadi itu ya. Pemikiran-pemikiran ini memberi pengaruh dalam kekristenan. Ada warga gereja yang berperilaku mengejar kekayaan, membanggakan perbuatan baik, serta mengejar kenikmatan hidup. Bacaan Lukas 18 ayat 18 sampai 27 menuntut perenungan minggu ini untuk melihat makna selamat yang sebenarnya. Keselamatan adalah anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus, tidak ada lain, untuk membebaskan manusia dari dosa. Karena Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah menghendaki manusia hidup. Karena demikianlah maksudnya ketika Ia menciptakan manusia. Namun manusia terpengaruh oleh godaan iblis dan jatuh ke dalam dosa. Sehingga Tuhan Allah perlu menyelamatkan manusia dari kuasa maut melalui kedatangan Yesus Kristus. Keselamatan dalam Yesus Kristus ternyata tidak sama nilainya dan dipahami oleh semua orang. Yesus Kristus membandingkan orang kaya dan unta sebagai gambaran bahwa di punggungnya ada banyak sekali beban duniawi yang susah untuk dilepaskan. Jadi ilustrasi Tuhan Yesus pakai unta, karena unta itu memang tanpa bawa-bawa barang. Alat transportasi di zaman itu unta. Kalau sekarang so banyak, so ada truk dan segala macam kalau mau angkat barang. Jadi rangkaian cerita memperkuat pesan mengenai uang dan dua dunia. Ditulis dengan gaya Lukas yang khas. Kisah-kisah itu menonjolkan orang-orang yang tertindas, yaitu seorang janda yang diperlakukan sewenang-wenang, kalau orang baca di dalam ayat 1 sampai 8, dan pemungut cukai yang dianggap hina, ayat 9 sampai 14. Anak-anak kecil,
ayat 15 sampai 17. Atau seorang pengemis buta, ayat 35 sampai 43 dari Lukas ini. Kemudian tampillah seorang pemimpin kaya, orang Yahudi, orang Farisi, atau anggota mahkamah agama. Ia bertanya pada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Ia tampaknya memiliki keinginan khusus untuk hidup benar di hadapan Tuhan Allah. Dia mencari petunjuk Yesus Kristus sebagai guru yang mengajar mengenai tindakan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hidup kekal. Ini dia mau cobai Pak Tuhan karena dia pikir, Tuhan, kita dari solama dah lakukan nih hukum Taurat dan segala macam tersobeki. Jadi di benak dia bahwa pasti Tuhan mau bilang, ngana so pasti masuk surga karena komang orang-orang ngana so anggap ngana teladan, apalagi ngana berduit di antara pemuka agama apalagi ya. Tapi Yesus merespon, "Mengapa kamu menyebut aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah." Ya. Jadi Yesus memposisikan diri dia sebagai anak manusia. Dia anak manusia karena dilahirkan dari manusia. Jadi dia memposisikan diri. Di sini Yesus ingin membuatnya menyadari bahwa hanya Tuhan Allah yang sempurna dan memiliki otoritas ilahi untuk hidup yang kekal. Hanya Tuhan Allah yang dapat memenuhi kebutuhan spiritual manusia. Sedangkan pemimpin muda itu mengklaim bahwa ia telah mengikuti semua perintah Tuhan Allah. Ia tahu hukum-hukum agama dan peduli terhadap hidup keagamaannya. Makanya dia bilang semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda. Ternyata itu belum cukup. Yesus Kristus malah menyatakan, masih tinggal satu hal lagi yang masih kurang padamu, yaitu jualah segala milikmu dan bagikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datang dan ikuti aku. Mungkin saudara dan saya kalau diperhadapkan dengan masalah ini tentu agak bingung kalau orang tidak melihat dari sisi iman. Karena apa? Torang tujuan kerja supaya dapat doi banyak, kerja supaya bisa hidup mapan dan sebagainya. Tentu ini juga akan menjadi perdebatan. Apa kon Tuhan suruh jual ini iko pada dia, berarti so habis sama sekali. Apa makna dari itu? Karena mari ikut dan taat kepadamu, ajakan Yesus Kristus ini menjadi tantangan bagi kita semua, termasuk pemimpin muda tersebut, karena ia sangat mencintai kekayaannya. Bukan berarti orang yang boleh kerja, yang boleh kaya, karena kalau orang kaya kan boleh bagi-bagi ke orang lain. Tapi ini muncul konflik antara cinta terhadap harta duniawi dan keinginan untuk mengikuti Yesus Kristus. Akhirnya ia memilih kekayaan daripada mengikuti Yesus Kristus. Berangkat dari cerita ini, Yesus Kristus menyimpulkan, sukarlah bagi orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Apakah benar orang kaya tidak dapat masuk kerajaan Allah? Dalam pemahaman orang Yahudi, orang kaya pasti masuk surga. Kekayaannya membuktikan hidupnya dikenan Tuhan Allah. Oh, dia so kaya. Sedangkan orang miskin dianggap kena kutuk. Yesus melanjutkan perkataannya, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekarang pertanyaan, apakah benar seekor unta dapat masuk lubang jarum?
Mengapa Tuhan Yesus membuat ilustrasi ini? Yesus Kristus menggunakan ilustrasi ini untuk menggambarkan sukarnya seorang kaya meninggalkan kekayaannya. Lebih mudah mengatur unta untuk dilepaskan bebannya agar dapat ditarik masuk melewati lubang jarum. Jadi ada cerita bahwa di pintu gerbang Yerusalem jam 6 sudah tutup. Artinya apa? Jadi kalau Unta-unta ini pekerja-pekerja terlambat datang sudah boleh masuk. Orang di luar. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus pada saat itu juga tahu bahwa ilustrasi ini perlu digambarkan kepada kita semua. Jadi bukan berarti dia mau masuk di lubang jarum yang memanjai akan, tidak. Tapi di pintu gerbang Yerusalem itu ada pintu kecil yang sangat sulit untuk masuk dengan tujuan agar supaya musuh-musuhnya susah masuk. Tapi kenapa unta itu boleh masuk? Kalau betul boleh masuk. Jadi dia ditolong. Ini unta ini kasih lepas, no DP beban, pindah di dalam. Baru nih unta ini pe kaki kasih masuk dulu tuh di muka. Baru tuh DP apa ini bongko di atas itu doang tola. Kasih masuk, baru tarik tuh kaki sampai tak masuk. Jadi bayangkan sampai Tuhan kasih ilustrasi, noni onta ini lebih berguna dari itu orang kaya. Lihat dia, boleh tak masuk. Jadi begitu, ada dia upaya bagaimana baking supaya ini onta ini tak masuk. Kalau dia mau masuk sendiri tidak mungkin. Jadi itu orang-orang yang tolong supaya dia tak masuk di pintu itu, di pintu gerbang Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus Kristus memperingatkan dengan sungguh-sungguh bahaya kekayaan yang dapat menjauhkan orang dari kerajaan Allah dan keselamatan yang ditawarkannya. Bahkan murid-murid lainnya ikut dia bingung. Kalau begitu siapa yang mau selamat? Kalau sunya ada yang mau selamat, sedangkan ini orang berbuat baik, dia tidak bisa selamat. Tapi Yesus bilang begini, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ada amin? Nah, jadi ini yang menjadi ayat kunci kita, bahwa segala sesuatu yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia, Tuhan Allah yang backing. Contoh, memberi makan 5.000 orang. Siapa mau bikin sangga cuma 5 roti 2 ikan? Dorang boleh kasih makan, kong kanyang, ada sisa 12. Bahkan jadi matematika Alkitab, 5 tambah 2 bagi 5.000 sama dengan 12. Nah ini yang perlu kita pahami. Kalau melihat secara ilmiah tak masuk di akal. Tapi inilah dilihat secara iman. Jadi iman itu mengalahkan segala sesuatu. Kita serahkan semua pada Tuhan. Orang sudah bekerja, orang sudah berbuat baik. Tapi dengan berbuat baik itu tidak ada jaminan orang masuk surga. Tapi orang serahkan pada Tuhan. Ya Tuhan, ini kita sudah lakukan segala sesuatu. Tetapi untuk masuk surga, orang serahkan pada Tuhan sampai hidup. Karena Tuhan yang menentukan. Jadi percayalah bahwa Tuhan Allah sungguh lebih berkuasa dari semua kekayaan. Karena kekayaan tidak bisa menjadi parameter atau garansi bisa masuk kerajaan Allah. Sebab ada pihak lain yang bilang, oh kalau sebanyak berbuat baik atau mau masuk kerajaan surga dilihat dari perbuatan baik. Tapi Tuhan bilang, nyanda ada manusia yang mau masuk surga selain daripada Allah sendiri yang pilih. Lihat orang-orang sama dengan Paulus. Siapa mau sangka Tuhan mau pilih pada dia jadi pemberita Injil terbesar. Secara manusia waktu itu dia salah satu yang menjadi penghambat umat Tuhan, umat Kristen untuk berkembang. Bahkan dia minta surat sakti untuk membunuh umat Tuhan. Tapi Tuhan pakai, bahkan DP tulisan di Alkitab banyak, ya, Rasul Paulus. Nah, kisah orang kaya ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu mencintai dan bergantung pada materi, melainkan mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan Allah dan melayani sesama. Antara lain orang menghadiri ibadah-ibadah
baik ibadah minggu, ibadah kolom, ibadah bikra. Salah satu untuk hubungan kita dengan Tuhan Allah. Yang berikut kisah ini memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi oleh pemimpin muda yang kaya tersebut dan mengajarkan kita untuk menaruh kepercayaan dan bergantung pada Tuhan Allah saja agar dapat masuk kerajaannya, bukannya menaruh kepercayaan pada berkat-berkat dari harta kekayaannya. Karena biasanya orang kalau banyak duit, kali suruh lupa Tuhan. Karena semua pesta pora kesana kemarin. Makanya tak ada doi atau saki. Apa yang tuh bikin? Ya Tuhan tolong buat orang. Berdoa banyak kalau di saat orang kesulitan. Nah oleh sebab itu kita harus memprioritaskan hubungan dengan Tuhan Allah dan kerajaannya di atas segala hal yang lain di dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam doa syafaat, mana dalam doa syafaat itu juga kita doakan orang-orang yang dalam kebutuhan, mulai dari Ibu Margo, Rono, ya, orang tua dari keluarga Kalengkonganmu, benar ya Pak Adi, yang dirawat di rumah ya. Kemudian ada Bapak James Tumbol yang sedang dirawat di rumah, Bapak Novi Tujuwale juga, dan Ibu Iren ya, Wowor, orang tua dari keluarga Pembokau. Kemudian mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami melalui peribadatan yang kami lakukan pada malam hari ini. Ibadah kolom 4 di rumah keluarga Delaro Rotim Sulu, bahkan ibadah pria pembapa atas nama Bapak Diaken Jeffrey Delaru. Kami berdoa juga untuk keluarga yang ada di sini, keluarga Delaro Rotim Sulu dan Ibu Yeti Moto yang boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih semuanya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan segala apa yang kami baca dan renungkan ini, supaya iman dan harap kami kepadamu saja hanya tertuju kepada Tuhan Yesus semata. Biarlah apa yang menjadi hal-hal yang Duniawi yang kami lakukan, Engkau mengubahkan hidup kami, supaya walaupun kami bekerja mati-matian untuk mendapatkan harta demi kehidupan, kelangsungan kehidupan kami, tapi mampukan kami agar supaya semua harta yang kami miliki hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja, dan segala sesuatu hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Bapa di surga, kami juga sudah memberi persembahan. Biarlah persembahan ini dapat terpakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bagi mereka yang dipercayakan untuk mengelola keuangan ini, Engkau beri hikmat kebijaksanaan. Bapa di surga, dalam permohonan doa ini juga kami teringat untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam pergumulan, mulai dari Ibu Margo Rondonubu, keluarga Kalengkongan Mumu, Bapak James Tumbol, keluarga Tumbol Gumiwala, Bapak Novi Tujuwale, keluarga Tujuwale Kaulur, dan Ibu Irena Wowor, keluarga Hongkokau Pangemanan. Biar Engkau menjamah kepada mereka semua ini, agar supaya beransur-ansur pulih dari sakit penyakit yang diderita. Karena hanya Engkaulah bilur-bilurnya yang dapat menyembuhkan. Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Sempurnakan segala upaya yang dilakukan oleh saudara-saudara kami ini, supaya boleh memperoleh kesehatan yang prima, agar supaya bisa mengikuti peribadatan kita di minggu-minggu yang akan datang dengan sehat walafiat. Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan, baik dari tingkat sinode wilayah maupun jemaat bahkan kolom. Engkau memberkati semuanya Tuhan.
lebih khusus untuk pelayan khusus yang ada di kolom 4, Bapak Diaken Jeffrey Delaru, keluarga Delari Rutin Sulu, Ibu Penatua Yunita Tumbol Mongilala, keluarga Tumbol Mongilala, Penatua Kris Kombokau, keluarga Kombokau Pangimanan, bahkan seluruh UPK Bipra. Engkau mau beri hikmat kebijaksanaan supaya dapat lebih bersemangat lagi dalam melayani Engkau melalui peribadatan yang ada di kolom 4 dan di kolom 4. Inilah permohonan doa kami mohon ampun segala salah dan dosa kami yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami surga, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akan tutup ibadah ini. Mari kita menyanyi NKB 211. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan penghantaran Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Mari kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kemurahan kasih Tuhan Yesus sehingga peribadatan malam hari ini boleh selesai dengan baik adanya. Bapa, kami mau berdoa untuk Kadin yang sudah membawakan firman Tuhan Yesus. Pak Penatua Kris Kombokau, diberkatilah Pak Penatua dalam kehidupan pekerjaan, kesehatan dan dalam pelayanan terhadapmu Bapa. Diberkati juga keluarga Kombokau Pangimanan, dan Bapak tidak lupa kami berdoa untuk keluarga di tempat ini, untuk rumah mereka, keluarga Delaru Rutin Sulu. Tuhan Yesus berkati keluarga tempat ini dalam kekuatan, kesehatan, diberkati dalam pekerjaan dan juga terhadap pelayanan terhadapmu Bapak. Terima kasih atas segalanya. Kami akan pulang sebentar lagi. Jaga dan lindungi kami di mana kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita akan masuk dalam doa organisasi. Mungkin yang pertama ucapan kata-kata kasih dari kaum keluarga. Ya. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa ibadah kolom di malam hari ini telah selesai. Mengucapkan terima kasih kepada Karim, Bapak Kasih. Kombokau, Kasih. dengan MC Bapak Joseph Mande. Kasih. Kiranya orang semua diberkati oleh Tuhan Yesus dan mohon bagi sebentar ada pelayanan kasih. Terima kasih. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Berikutnya pengumuman. Ini yang pertama dari Anak sekolah minggu sampai di kolom. silakan. Silakan anak sekolah minggu. Terima kasih untuk anak sekolah minggu. Kita akan berkunjung di kolom 3 pada hari Sabtu dan akan diumumkan melalui WA. Terima kasih. Wanita kom ibu, Wanita Kui. pemuda remaja nanti lewat WA. Terima kasih untuk wanita bom ibu untuk jadwal periode Kedua ya. kedua sudah selesai dan
Menunggu. menuju ke periode berikut menyesuaikan dengan kolom. Ya. Jadi nanti diumumkan lewat WA. Kau Bapak, Assalamualaikum Bapak. Bapak Hani silakan. Kau Bapak. Mungkin sekalian Ah ya. masih seperti kemarin-kemarin menyesuaikan dengan kolom. Dan yang terakhir Pak Biar Nadwa. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Salam. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena ibadah kolom 4 di rumah keluarga Kelarun Sulu boleh berakhir dengan baik. Terima kasih buat keluarga yang sudah membuka rumah mereka karena sebenarnya ini sudah masuk di periode ketiga pertemuan pertama ya, karena hari ini kosong ya. Nanti untuk selanjutnya terima kasih buat MC Bapak Jose yang sudah menuntun acara ini dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk ucapan terima kasih juga karena tadi orang so hadir membawakan puji-pujian sebagai petugas puji-pujian di pukul 9. Jadi tadi kita semua tidur sampai menyanyi dan lumayan ya, agak merepotkan karena 2 kali kita cari lagu, dua-dua petik so dinyanyikan oleh tetangga gitu dan ada di liturgi. Biasanya kita bikin lagu 1 kali oke. Tadi sampai kalang kabut. Jadi kita bilang Bapak Diaken cari dua lagu dan kita sementara berikam kan. Baru kirim. Jadi dibantu oleh Penatua Polka untuk kirim Bapak Diaken. Mau kirim di. Jadi segala sesuatu ada jalan keluar ya. Kalau terang panik kan so kacau. Nanti turun ke bawah baru mau bertanya lagu apa mau menyanyi. Tetap ada ya. Jadi itu juga tadi kita harus siap-siap. Kalau memang nyata orang mau menyanyi tak ku tahu kan hari esok. Jadi sosial, kita cek oh so ada katanya. Jadi semua mesti ada di benak ya. Gitu. Jadi terima kasih sekali lagi dan semoga ibadah-ibadah yang bertugas orang kolom 4 bisa hadir juga ya. Dan sesudah ibadah ini orang mau berkunjung di rumah keluarga Tunggul Mengilawan karena Pak James masih di rumah. Tadi kita kontak Pak Ibu kita izin kalau boleh anggota jemaat kita yang hadir orang berdoa di situ ya. Jadi untuk ibadah kolom selanjutnya tanggal 14 Juli minggu depan bertempat di rumah keluarga Kalengkongan. Sekaligus mungkin ada ucapan hari ulang tahun ya dari Ibu Megi kan. Jadi kita diundang untuk hadir. Jadi walaupun orang jumlah anggota keluarganya terbatas, tapi kalau orang menyatu dengan persekutuan, apapun yang terjadi Tuhan akan menolong orang ya. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan kemarin orang tuan rumah ibadah Sabtu berdoa ya. Bagi yang belum sempat hadir, semoga dia sebulan sekali minggu pertama hari Sabtu supaya orang juga sisihkan waktu untuk hadir karena itu sudah program dari jemaat ya bahwa ada Sabtu berdoa karena ada KPDP Komisi Pelayanan Doa loh. Nah, ada KPDP Kolom Ibu Aleta. Jadi ini tingkat jemaat ya kalau bisa minggu depan baru ada juga ibadah lansia. Jadi minggu depan hari Minggu kolom 4 tuh masa dia konsumsi. Tapi kita sudah bicara dengan pengurus karena Ibu Aleta tak ada jadi orang kumpul doijo. Ya nak usah mau itu. Jadi begitu Pak Diaken. Jadi orang tinggal kasih doi Pak Ibu siapa itu tuh sekretaris lansia karena minggu depan orang bagian memberi konsumsi. Dulu KPDP yang dia kasih konsumsi.
tapi dihilangkan tuh konsumsi. Sekarang lansia yang bilang konsumsi cuma berapa ya, jadi nanti orang mau atur dan Pak yakin. Jadi orang di sini lansia lumayan kan, sudah tambah gitu. Kemudian terima kasih banyak semua, sekali lagi kita akan ketemu pada ibadah kolom hari Minggu 14 Juli 2024 yang akan datang. Shalom. Damai di hati. Shalom. Yesus memberkati. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, informasi keuangan kita adalah pundi 1 sebesar Rp105.000 dan pundi 2 sebesar Rp100.000. Banyak terima kasih. Dan tambahan kemarin juga torang sudah diperiksa oleh KPPJ. Ya memang khusus kolom A4, bapak, ibu, dan anak sekolah minggu. Pemuda remaja rupanya tidak sempat diperiksa oleh KPPJ. Waktu pemeriksaan kolom dengan kom bapak, ibu, dorang buka sampel. Buka halaman pun harus baku cocok dengan tapi buku. Buku kom bapak, buku kom ibu, dong periksa. Baku cocok ya sudah. Oke, memenuhi syarat. Dan torang kas kolom ada sekitar 2.800.000. Nanti besok kita kirim di grup DP BKU DP itu kas hadiah kan. DP itu nanti kita kirim di grup buku kas umum. Nanti kirim di grup. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati.